Kalau undang-undang sudah ditetapkan, diketok palu oleh DPR, kemudian sudah ditantangani oleh Presiden dan disahkan dalam lembaran berita negara, itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh siapapun. Kalau tidak melaksanakan, justru pemerintah yang salah. Jadi tolong Haikal Hasan, Adi Hidayat, janganlah bermain-main yang kalian tidak ngerti masalahnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, lagi-lagi Haikal Hasan membuat narasi, membuat pernyataan yang sangat terlihat betapa bodohnya seorang Haikal Hasan. Narasinya adalah dia memprovokasi seluruh rakyat Indonesia jangan mau mengakui logo halal atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Bagi saya ini konyol. Seorang Haikal Hasan sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Karena apa? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Bukan rekayasa Menteri Agama Gus Yahud, bukan rekayasa dari Presiden Jokowi, bukan rekayasa dari siapapun. Artinya pada saat seorang warga bangsa yang bernama Haikal Hasan menyerukan dan memprovokasi masyarakat untuk tidak menerima logo halal atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, artinya Haikal Hasan sedang melawan negara. Pemerintah itu hanya menjalankan undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Sudah tercatat, terdaftar pada lembaran negara. Ini undang-undang yang sah berlaku di Republik ini. Artinya pada saat Haikal Hasan memprovokasi orang-orang untuk menolak produk dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, artinya dia melawan negara. Simpel saja. Kita naik motor, tidak pakai helm, ditangkap oleh polisi karena kita dianggap melanggar hal-hal yang termaktub dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Sekarang ada orang teriak-teriak di ruang publik, memprovokasi orang, menyesatkan orang untuk menolak sertifikat halal, logo halal dari Kementerian Agama. Padahal itu adalah perintah undang-undang. Nah, analogi ini harusnya Haikal Hasan juga ditangkap. Sahabat Indonesia, saya tidak terlalu suka atau tertarik mengomentari silang sengkarut masalah logo halal yang dibuat Kementerian Agama, logo halal dari MUI. Saya tidak tertarik. Apapun logonya, memang seharusnya ada kesalahan fatal dari negara bahwa pernah memberikan otoritas, memberikan kewenangan pemberian sertifikasi halal kepada organisasi masyarakat yang bernama MUI. Ini kesalahan dan sudah dikoreksi, makanya pemerintah DPR membuat undang-undang, lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini terjadi pada saat Presiden Indonesia masih Susilo Bambang Yudhoyono. Karena disahkan, ditandatangani Presiden tanggal 17 Oktober 2014, masih oleh Presiden ke-6 kita, SBY.
sahabat Indonesia, ada yang konyol lagi selain Haikal Hasan, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Aneh juga ini. Dia mencoba menjadi pahlawan, memberikan jalan tengah. Udah, kita jalan tengah saja. Boleh memilih sertifikat halal dari Kemenang, boleh dari MUI. Ini orang bodoh yang super bodoh. Karena apa? Sudah jelas-jelas dalam undang-undang dikatakan bahwa yang mengeluarkan sertifikat halal ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama yang merupakan representasi dari negara. MUI tetap dilibatkan untuk memberikan fatwa halal. Tapi tetap semua administrasinya dan ujungnya yang memberikan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Bukan MUI lagi, tapi MUI masih diperankan. Ini juga sudah ditulis dengan nyata dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Jadi ini bukan pilihan. Adi Hidayat itu juga konyol, sok menjadi pahlawan tapi tidak ngerti tata aturan perundangan. Kalau undang-undang sudah ditetapkan, diketok palu oleh DPR, kemudian sudah ditantangani oleh Presiden dan disahkan dalam lembaran berita negara, itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh siapapun. Kalau tidak melaksanakan, justru pemerintah yang salah. Jadi tolong Haikal Hasan, Adi Hidayat, janganlah bermain-main yang kalian tidak ngerti masalahnya. Jadi jelas penolakan sertifikat halal atau logo halal yang disuarakan oleh Haikal Hasan itu adalah gerakan melawan undang-undang, harusnya ditangkap. Yang kedua, saya bilang sama Adi Hidayat, ini bukan pilihan mas, nggak ada pilih MUI aja, pilih enggak, memang harus dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, nggak ada yang lain. Tapi dalam proses sertifikasi halal ini kan masih ada peran MUI. Kalian ngotot bicara simbol-simbol, lucu simbol saja. Wong jelas itu bentuknya adalah kaligrafi indah. Ada juga tulisan halal lengkap, dipermasalahkan. Entah itu gunungan kek, entah itu apa, I don't care. Apa sih esensinya mempermasalahkan simbol-simbol gitu? Apa sih maknanya harus memaksakan tulisan Arab atau apa? Udah, bagi rakyat nggak penting gitu. Entah itu tulisan Arab, entah itu dalam bentuk kaligrafi atau apa. Yang penting itu pelaksanaannya di lapangan. Dan jujur saja, saya mengutip narasi yang dibangun oleh sahabat saya, Ustadz Taufik Damas. Sebetulnya di negeri mayoritas muslim seperti Indonesia, yang perlu dikeluarkan itu bukan sertifikat halal, tapi sertifikat haram. Nah, sebetulnya kan nggak penting gitu loh. Ngapain kita geger-gegeran untuk memperebutkan sesuatu yang tidak ada maknanya? Yang jelas, saya mendukung upaya dari Kementerian Agama untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Itu satu. Yang kedua, harus dimaknai bahwa ini dijalankan oleh badan khusus yang dibentuk di bawah Kementerian Agama yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Apakah MUI dibuang? Tidak, masih ada peranannya dalam memberikan fatwa halal, tetap melalui MUI, lalu dikembalikan lagi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sudah diatur tata kelolanya. Jadi jangan protes kalau masalah simbol, nggak penting simbol. Yang penting rakyat berpikir ini halal atau tidak. Kalau nggak ada logo halal haram juga nggak ada masalah kok saya. Karena apa? Kami ini dididik oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia. Kita ini menjadi muslim yang cerdas.
Muslim yang bisa memilih dan memilah. Oh, ini produk halal, ini produk haram. Sudah jelas, kita tahu. Jangan kecerdasan kita dikebiri dengan aturan-aturan atau simbol-simbol. Tapi karena sudah merupakan perintah undang-undang, monggo jalankan. Jangan memprovokasi untuk menolak, jangan juga konyol seperti Adidia untuk memilih MUI sama Kemenak. Ini pilihan yang sangat konyol sekali. Baik sahabat Indonesia, demikian perspektif saya terkait dengan logo halal yang dipermasalahkan oleh banyak pihak dan akhirnya berkembang pada legalitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama dalam memberikan sertifikat halal. Tapi ini sudah final, nggak boleh dibantah lagi. Jalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Terima kasih sahabat Indonesia, salam sehat untuk Anda. Sampai bertemu lagi dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.